Saya menyadari Jakarta ini sebagai rujukan ya, kota di mana orang-orang daerah melihat Jakarta ini sebagai peluang untuk mencari pekerjaan. Hidup bisa di kota metropolitan itu mungkin bisa menjadi suatu peluang besar. Jakarta ini juga ada yang dikesampingkan oleh beberapa orang, membaca, menulis, menggambar, mural. Ini yang luput dari perhatian teman-teman muda dan pemerintah khususnya. Wah Om, ini tempatnya bisa menjadi inspirasi buat saya. Saya dulu suka dengan melukis, menggambar. Dengan adanya tempat ini, karya saya bisa ditempel di sini, gitu. Bisa dilihat banyak orang. Ada appreciate buat mereka, gitu. Ada support, gitu. Jakarta menyimpan ingatan yang tak tercetak di baliho atau masuk dalam rancangan tata kota. Seringkali kita mungkin melihat Jakarta dari atas ketinggian, dari flyover atau gedung perkantoran. Padahal Jakarta juga hidup di bawah, di ruang-ruang kecil yang nyaris tak terlihat. Disinilah sisi lain metropolitan. Di sini ingatan tentang kota Jakarta tersimpan, di benda-benda lama atau mungkin obrolan yang pelan. Sebuah ruang kecil yang mengingatkan kita bahwa Jakarta bukan cuma soal masa depan, tapi soal apa yang pernah ada dan masih bertahan. Kota ini selalu bergerak cepat, bahkan terlalu cepat untuk sempat mengingat. Untuk memahami kota, terkadang kita tidak selalu harus melihatnya dari ketinggian. Seringkali kota justru paling jujur ketika kita menunduk dan berjalan pelan. Di Kebayoran Lama, di tengah pasar loak, rel kereta, dan gang sempit, ada satu ruang kecil yang menyimpan lapisan Jakarta yang jarang terlihat. Namanya Kampung Galeri. Ruang ini dipenuhi benda-benda lama, buku, poster, mainan, rekaman suara masa lalu, barang-barang yang secara ekonomi mungkin dianggap usang. Tapi secara kultural, barang-barang ini menyimpan cerita. Kampung Galeri bukan ikon kota. Ia tidak dibangun untuk pariwisata, tidak masuk brosur Jakarta. Di kota yang terus mengejar kebaruan, Kampung Galeri memilih untuk mengingat. Namun ruang seperti inilah yang sering luput dari pembicaraan metropolitan. Kampung Galeri ini berdiri 2010. Cikal bakalnya dari 2010 itu baru terbentuk benar-benar keinginan saya itu 2017. Di 2017 itu kita pernah kerjasama dengan komunitas literasi dengan anak-anak kampus ya, kampus dari Untar ya, dari Untar. Mereka yang membuka jalan buat saya, mereka yang mengkritik saya. Ini harus diutamakan lebih ke konsep literasinya, buat suatu acara-acara yang mengandung unsur-unsur literasi dan membangun semangat anak-anak muda yang hampir meninggalkan budaya literasi, seni dan budaya, khususnya seni budaya Indonesia. Akhirnya kami buat selama satu tahun waktu itu acara itu, dan itu cukup efektif dan banyak juga pengunjung, dan disitu juga mengangkat nama Kampung Galeri di teman-teman komunitas. Kampung Galeri ini adalah sebagai wadah untuk teman-teman yang mau punya karya dalam bentuk apapun juga, karya-karya seni, karya-karya literasi, dan kami menampung dan memberikan wadah, dan kami support juga di sini. Kota besar selalu menghasilkan sisa, barang lama, kebiasaan lama, dan cerita lama. Di Jakarta, yang tidak relevan secara ekonomi sering dianggap selesai. Tapi tidak semua yang lama kehilangan makna. Di kota yang terus mengejar kebaruan, Kampung Galeri memilih untuk mengingat. Ini ruang jeda di tengah kota yang menuntut kecepatan. Orang datang ke sini bukan untuk dikejar waktu,
melainkan untuk duduk, melihat, dan berbincang. Waktu berjalan lebih lambat, dan dalam kelambatan itu, kota terasa lebih manusiawi. Sebenarnya keinginan saya waktu saya kerja di advertising itu, saya punya hobi yaitu dari SMA adalah baca buku, dengerin musik, sama traveling ya. Jadi dari hal itu banyak hambatan di tahun saya itu ya, di era-era tahun 80 akhir ya, dimana saya ingin punya suatu koleksi barang itu sulit untuk hobi baru karena jarak, nggak gampang kayak sekarang harus lewat media sosial atau lewat handphone ya. Dulu itu cuman taunya dari informasi dari lewat radio, koran, majalah, dan dari obrolan-obrolan, dan itu juga jaraknya sangat jauh. Akhirnya satu-satunya cara untuk bisa memenuhi budget yang anak sekolah yaitu saya beli dari tukang loak gitu. Dari tukang loak itu akhirnya saya mendapatkan banyak banget barang yang di luar ekspektasi saya ya. Yang harusnya saya cari kaset vinil, buku, tiba-tiba saya bisa dapetin kaosnya, ya kan, kaos yang unik, kaos band ya, kalau apa aja, terus poster ya kan. Saya nyari penyanyi bandnya cuma satu, tiba-tiba dapat band yang lain ya kan. Jadi ternyata barang-barang bekas ini menurut saya ini bisa menjadikan suatu hal yang positif gitu, untuk mengumpulkan barang-barang ini menjadi koleksi pribadi. Dan saya waktu itu nggak punya pikiran juga kalau ini bisa menjadi suatu investasi gitu, karena saya tetap merawat dan berjalan bertahan membawa hobi saya untuk barang-barang bekas ini, ternyata bisa menjadi suatu investasi yang luar biasa gitu. Akhirnya saya namakan Kampung Galeri itu di 2010. Jakarta terus tumbuh, tapi pertumbuhan seringkali menghapus jejak. Kampung digusur, ruang publik dipersempit, bahkan sejarah seringkali digantikan oleh fungsi. Kampung Galeri hadir sebagai bentuk perlawanan yang sunyi, tanpa slogan, tanpa spanduk. Mereka melawan dengan cara mengingat. Benda-benda di sini bukan cuma sekedar koleksi, tapi mereka adalah saksi tentang perilaku, kebiasaan warga kota Jakarta yang dulu pernah ada. Sebenarnya perjalanannya itu sederhana ya, dimana saya juga menampung teman-teman yang punya hobi yang sama ya. Akhirnya ada teman juga dari kampus yang di Radio Dalam, mereka sering nongkrong di sini dari zaman kuliah sampai mereka selesai. Akhirnya mereka selesai kuliah, mereka nanya ke saya, "Om, kalau saya jualan kopi di sini bisa nggak?" Gitu. "Iya silakan." Ya kan? Ini kan udah anggap kayak rumah kalian juga. Ya udah, akhirnya mereka bangun kopi, mencoba untuk usaha mandiri dari baru lulus kuliah. Ternyata saya support mereka. Yang paling intinya adalah mulai usaha itu yang paling sulit itu merawat gitu, merawat dan menjaga. Walaupun itu nanti ada turun drastis, laku atau tidak laku, itu juga kita harus juga bisa merawat. Itu yang sulit. Karena anak-anak sekarang kan nggak laku aja langsung udahlah gitu. Akhirnya karena saya support terus, mereka ada di sini, saya support secara di media sosial, secara pertemanan, komunitas. Akhirnya usaha-usaha mereka yang kerjasama dengan saya ini berjalan dengan lancar ya, dan punya nama juga. Kampung Galeri hadir bukan hasil perencanaan kota. Ia tumbuh secara organik dari hobi, ketekunan, dan kebutuhan akan ruang berkumpul. Dalam studi perkotaan, ruang seperti ini sering disebut sebagai ruang sosial informal. Ruang yang tidak diresmikan, tapi justru sangat hidup. Kampung Galeri menerima siapapun yang datang. Ini menunjukkan satu hal penting. Kota tidak hanya dibangun oleh pemerintah dan investor, tapi juga oleh warga yang memilih bertahan. Saya menyadari Jakarta ini sebagai rujukan ya, kota di mana orang-orang daerah melihat Jakarta ini sebagai peluang untuk mencari pekerjaan. Hidup bisa di kota metropolitan itu mungkin bisa menjadi suatu peluang besar, tapi itu salah ya menurut saya.
Jakarta ini udah jadi ikonik untuk orang Indonesia gitu. Walaupun ada kekurangan, ada kelebihannya, tapi menurut saya Jakarta ini juga ada yang dikesampingkan oleh beberapa orang, beberapa tidak diangkat oleh media. Pemerintah pun juga tidak. Ada juga orang Jakarta itu yang masih memperhatikan seni dan budaya, yang mau mengangkat kesenian, mengangkat kebudayaan. Ada juga yang mengangkat literasi tentang membaca, menulis, menggambar, mural. Ini yang luput dari perhatian teman-teman muda dan pemerintah khususnya gitu. Jadi menurut saya dimanapun juga masih banyak orang-orang yang ingin berkreatif dalam hal kesenian. Nah, ini yang butuh disupport. Saya melihat hal itu dari beberapa teman-teman yang datang ke Kampung Galeri. Mereka bilang ke saya, wah Om, ini tempatnya bisa menjadi inspirasi buat saya. Saya dulu suka dengan melukis, menggambar. Dengan adanya tempat ini, karya saya bisa ditempel di sini, gitu. Bisa dilihat banyak orang, ada appreciate buat mereka, gitu. Ada support, gitu. Kadang-kadang ada yang bilang, Om, kalau saya bikin suatu acara teater ini, mau acara diskusi bedah buku, bisa nggak di sini? Bisa, saya memberikan wadah, dan itu semuanya free saya kasih. Gitu. Jadi mereka merasa ini sebagai rumah keduanya mereka untuk berekspresi dan untuk berkreativitas. Dan itu mereka tidak dapatkan di tempat lain. Walaupun di kota besar seperti Jakarta ini, peran pemerintah itu juga sebenarnya menurut saya penting banget. Tapi saya nggak tahu juga ya langkah pemerintah membuat program-program, tapi sampai atau tidak. Tapi setidaknya ini adalah salah contoh Kampung Galeri yang sudah mewadahi teman-teman itu, walaupun belum berhasil banyak, tapi setidaknya mereka sudah punya input positif terhadap kegiatan-kegiatan mereka yang mereka maui, yang mereka sukai. Dan itu saya sampai sekarang masih support terus. Di kota besar seperti Jakarta, hidup seringkali tidak memberi ruang untuk ragu. Waktu habis untuk bertahan, energi terkuras untuk mengejar cukup. Dan di antara itu semua, banyak hal pelan-pelan dikubur, termasuk hobi. Bukan karena tak cinta, tapi karena hidup di kota jarang memberikan kesempatan untuk tumbuh pelan. Banyak anak muda datang ke Jakarta dengan mimpinya, dengan ketertarikan pada seni, musik, gambar, dan tulisan. Namun kerasnya kota memaksa mereka memilih yang paling mungkin, bukan yang paling mereka sukai. Sedikit demi sedikit, hobi menjadi sesuatu yang ditunda, lalu dilupakan. Di tengah kondisi itu, Kampung Galeri tidak menawarkan solusi besar. Dia tidak menjanjikan karir, tidak menjanjikan masa depan. Ia hanya menyediakan satu hal yang sering hilang di kota besar, yaitu wadah. Kita harus kompetitif dengan Jakarta, kota metropolitan yang serba digital, serba instan. Dan kita masih monolog banget ya, masih analog banget ya. Masih sistemnya masih analog, masih dengerin musik pakai kaset, masih pakai vinil, ya kan? Ya intinya harus bertahan ya, harus bertahan, tetap ada di kota besar seperti Jakarta ini. Justru adanya digital dan informatif yang serba mudah ini adalah sebagai jembatan gitu. Kita menyebarkan informasi yang positif, mendapatkan informasi barang-barang tersebut dari mana, yang ini yang kita bisa kolaborasi dengan zaman digital ini. Walaupun sementara kita masih berharap barang-barang itu masih layak bisa digunakan, masih layak bisa dipertahankan. Dan sekarang sudah banyak kan tempat-tempat yang menjual barang-barang seperti ini gitu. Ada khususnya di Jakarta Selatan paling banyak ya, gitu. Kayak di Pasar Santa, di Blok M, itu banyak banget. Itu malah saya support banget sama teman-teman seperti mereka itu yang masih mau bertahan, masih menjual kaset, majalah, buku gitu. Dan ada juga teman-teman komunitas yang buka lapangan baca gratis, baca gitu di tempat-tempat umum. Itu keren banget gitu. Harusnya pemerintah support terhadap
Jakarta menyimpan ingatan di ruang-ruang kecil atau di sudut yang tak terlihat. Mungkin kita tidak bisa menghentikan laju kota, tapi kita bisa memilih apa yang ingin kita jaga. Karena pada akhirnya, sebuah kota bukan tentang kemana ia pergi, tapi tentang apa yang ia pilih untuk diingat. Saya dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di sisi lain metropolitan selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.